warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Maha suci Allah yang selalu mencukupkan dari setiap kekurangan, yang selalu memudahkan dari setiap kesulitan, yang selalu meringankan dari setiap beban berat yang menimpa kepada kita. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti mencukupi rezeki. Dialah Allah yang tidak pernah lalai menjaga kita, baik saat terjaga maupun saat istirahat. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada teladan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Miftahul Jannah Blok M, ibu-ibu GPRS, dan ibu-ibu yang senantiasa setia dan istiqomah dalam membantu anak-anak kami di sini dengan masak hari Kamis dan hari Seninnya. Andaikan Allah tidak menciptakan perbedaan dari kekayaan, maka dunia ini akan hancur. Karena seandainya seluruh makhluk ini kaya raya, maka tidak akan ada indahnya berbagi. Dan seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini dimiskinkan oleh Allah, maka tidak ada lagi keindahan untuk saling membantu, saling meringankan, karena semuanya dalam kesulitan. Jadi jika Allah memberikan kelebihan kepada kita, berarti Allah ingin menjadikan kita memiliki amal dari kelebihan itu. Kelebihan rezeki jadi penolong bagi yang kurang, kelebihan umur jadi penolong dan modal bagi pengalaman ibadah kita. Kecuali kelebihan berat badan yang susah ya, itu mah mungkin insya Allah akan jadi pemicu untuk bisa olahraga gitu. Nah Bapak Ibu, sebetulnya sudah amat sangat familiar anak-anak di sini, karena istiqomah ciri keikhlasan. Kalau tidak salah kita sudah berlanjut berapa tahun gitu ya melakukan amal jama'i ini, amal berjamaah ini. Alhamdulillah tidak terputus. Semoga amal ini pula yang membentengi kita dan keluarga. Karena pasti dalam hidup ini pertama ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang dengki dan iri kepada kita. Tapi yakinlah, kebaikan selalu menjadi benteng terbaik bagi orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan kita untuk bisa ibadah, maka ibadah inilah yang akan jadi perisai anak-anak kita. Kita khawatir anak ada yang di pondok, ada yang sedang kuliah jauh dengan orang tua. Yakinlah kebaikan orang tua akan melindungi mereka. Kebaikan orang tua akan menjadi jalan ketaatan bagi mereka. Saya dulu waktu kecil pernah mengamati seorang bapak yang baik sekali di lingkungan ya, ahli ibadah, suka ke musola, ikut pengajian. Anak-anaknya nggak ada yang pesantren, sama sekali nggak ada yang pesantren. Tapi berkat kesolehan ibu bapaknya yang ahli ibadah itu, anak-anaknya yang buta huruf Al-Quran istiqomah dalam ibadah. Jadi ibadah orang tua itu menjamin anak-anaknya supaya, makanya kenapa amal yang paling tinggi bagi manusia itu adalah ridho. Suami ada kekurangan, ridho, maka kekurangan suami akan jadi jalan pahala bagi kita. Anak bikin kesel, tapi kalau kita ridho, karena kalau bisa ngatur mah kita ingin punya anak ya. Kalau laki-laki ingin ganteng gitu ya, mereketeng-teng, belum mateng gitu. Tapi tidak, faktanya enggak. Hebring anak laki-laki kita, apalagi memasuki usia remaja. Makanya sering terjadi istilah kenakalan remaja. Ya nggak ada kenakalan bapak-bapak mah ya, nggak ada kenakalan orang tua mah gitu. Yang ada kenakalan remaja. Di masa dan fase seperti ini, subhanallah, kita dilatih untuk sabar, dilatih untuk bijak, dilatih untuk menahan lisan, dan dilatih untuk ridho bahwa setiap episode anak itu ternyata ada tantangan bagi kedua orang tuanya.
Tapi yakinlah kalau kita senang nih berbagi seperti begini, Allah akan ringankan. Siapa tahu nanti anak-anak kita mendapatkan pahala dari kesolehan ibu bapaknya. Saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha, beliau orang Papua, ya, beliau orang Papua. Suatu saat mengundang kami dengan alasannya. Saya tadi dari mana? Dari sebuah perusahaan anak dengan sakti. Kebetulan di tempat itu tidak menyiapkan makanan. Ada makanan nggak buat sakti? Oh, nggak tahu. Coba tanya ke panitia. Ternyata panitia tidak menyiapkan, hanya menyiapkan santunan saja. Sudah, saya yang bawa makan mereka ke restoran. Ada restoran terdekat di situ di Galungmas. Saat makan bareng, beliau mengatakan begini, Ustaz tahu nggak kenapa saya sangat senang mengajak mereka makan di sini? Saya nggak tahu. Riwayatnya begini. Jadi ibu saya waktu di Papua itu siapa saja orang yang datang merantau ke Papua belum tahu bahkan kelaparan, ibu saya yang merawat mereka. Kalau belum punya tempat tinggal dipersilahkan rumahnya. Terus lagi kalau belum makan dikasih makannya. Begitu baiknya ibu-ibu saya, dan saya tidak tahu begitu saya merantau ke Kerawang betapa banyaknya orang yang baik kepada saya padahal saya baru mengenal mereka. Saya sampai bertanya kepada ibu teh amalannya punya amalan istimewa apa sih? Sampai di sini saya tidak punya kontrakan diberikan. Nih kontrakannya, isi aja kamu, silahkan kamu tinggal di sini. Sebelum kamu mendapatkan gaji dari tempat kerjamu, tidak usah mikirin. Padahal dia orang lain yang tidak kenal awalnya. Jadi akhirnya beliau itu berpikir bahwa tidak pernah amal ibu bapaknya yang tidak tersambung kepada anak-anaknya. Jadi pasti ternyata ya, jadi kebaikan ibu bapaknya menjadi pelindung anak-anaknya, menjadi keberkahan bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu. Apalagi ini tidak kebetulan ya, sudah tanggal 14 Safar nih, merencanakan. Kenapa di bulan Safar ini? Safar ini salah satu keberkahannya adalah Allah senantiasa menghentikan segala keburukan kepada orang-orang terdahulu. Bahkan terjadi hal-hal yang sangat baik di antara mereka ketika memasuki bulan Safar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu ibu dari jamaah kita wabil khusus. Pertama ibundanya Ibu Toto ya sedang umroh dan beliau sedang sakit ya Bu ya. Insya Allah kita doakan supaya segera sakitnya diangkat oleh Allah. Dan yakinlah setiap kejadian kesulitan dan ujian yang menimpa kepada kita itu bentuk kasih sayang Allah. Seorang wali pernah mengeluh kepada Allah begini. Jadi beliau si wali ini udah sebulan nggak ada ujian Bu. Udah sebulan nggak ada kesulitan. Udah sebulan nggak ada yang bikin kehed. Semuanya indah, senang, mudah, semuanya mudah sekali. Sampai-sampai si wali ini bertanya kepada Allah, ya Allah, dosa apa hamba sehingga dalam 1 bulan ini hamba tidak mendapatkan kesulitan? Tuh kan dibalik ya. Kita mah kalau ada kesulitan, ya Allah, apa dosa hamba gitu ya. Kalau ada kesulitan, ini mah dibalik. Dosa apa yang sudah hamba perbuat sehingga engkau jauh dariku dan selama 1 bulan ini tidak ada kesulitan dan tidak ada ujian. Jadi si wali ini menganggap bahwa keringanan, kemudahan dan keberkahan yang dia hadapinya jangan-jangan ini adalah cara Allah membiarkan, kan begitu. Jadi beda cara berpikirnya. Akhirnya karena dia khawatir sekali bahwa kemudahan ini justru adalah tanda-tanda Allah tidak suka kepadanya. Karena kan orang yang dicintai oleh Allah kan diuji kan. Maka beliau keluarlah dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya ternyata kakinya tertusuk paku. Pada saat tertusuk paku keluar darah yang begitu banyak, beliau mengatakan begini kepada Allah, ya Allah terima kasih, ternyata Engkau masih mencintaiku. Hebatnya wali itu. Mungkin kita tidak seperti begitu karena belum tentu kuat. Tapi ketika ada satu ujian, mindset kita diubah bahwa ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Makanya mudah-mudahan ini sedang umroh memberikan ujian, berarti Allah makin sayang, makin cinta dan makin berkah dan makin dikabul doa-doanya. Wabil khusus ibu
Katirah binti Sarkan ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu mertuanya sudah menuntut. Berat sekali ya ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Tapi ini bagian dari takdir Allah. Mungkin berarti pas 1 tahun ya Bu ya, 1 tahun dengan bapak ya. Pas 1 tahun dengan bapak, ibunya meninggal. Tadi sempat ngobrol sebentar. Prosesnya juga nggak sakit dulu ya. Seperti itu, artinya mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut. Dan walaupun nggak mau mati dan tetap aman gitu ya, maka mendingan minta dalam kemudahan, dan mudah-mudahan wafat dalam kebiasaan baik. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kebiasaan kita meringankan orang, mudah-mudahan sakarat kita juga ringan. Kebiasaan kita membantu orang, mudah-mudahan kita pun senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas yang sulit yang kita hadapi. Kita sama-sama berdoa dulu ya, mudah-mudahan ada barokah ala hadhihi wa qulun ya fi